Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah Amanda Syafira dari Kos Indralaya dengan NIM 06061182126002. Oke, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang gaya renang gaya bebas. Jadi, renang gaya bebas itu, renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air, pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Sewaktu mengambil nafas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan dibandingkan gaya berenang lainnya. Gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di air. Jadi intinya gaya bebas itu merupakan gaya yang tidak terkait dengan teknik-teknik dasar tertentu. Gaya bebas dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang bisa membuat perenang dapat melaju di dalam air. Sehingga permukaan dalam gaya bebas bisa digunakan oleh beberapa orang gaya bebas bisa digunakan oleh beberapa orang, baik yang sudah terlatih maupun pemula. Jadi gaya renang gaya bebas itu gaya yang paling cepat di antara gaya-gaya renang yang lain. Gaya bebas juga nggak terpacu dengan teknik tertentu yang membuat ya namanya gaya bebas yang lebih mudah daripada gaya-gaya lainnya seperti kupu, punggung, ataupun dada. Bisa dilihat dengan contoh yang sudah saya berikan, itu ada renang gaya bebas dengan tarikan tangan maju ke depan dan juga kaki dicambuk atau apa ya, seperti dikepakkan ke atas dan ke bawah. Tidak memiliki teknik dasar yang susah ataupun ribet ya. Oke. Next yaitu ada posisi badan. Posisi badan harus horizontal. Walaupun kaki masih cukup dalam air, ada beberapa yang perlu diperhatikan agar posisi badan sejajar atau horizontal, yaitu dahi dan telinga jangan sampai berada di atas permukaan air. Yang kedua, punggung dan pantat sedikit berada di atas permukaan air, otot-otot perut dan leher rileks. Jadi, dahi dan telinga jangan sampai berada di atas permukaan. Jadi, kepalanya agak masuk ke dalam air. Waktu ambil napas, baru agak sedikit naik dan telinga bagian bawah yang tidak naik untuk mengambil napas itu tetap harus terkena air. Oke, punggung dan pantat sedikit berada di atas permukaan air. Jelas, kita berang harus di atas permukaan, bukan harus di atas permukaan, tapi sejajar dengan permukaan air. Lebih bagus jika tidak terlalu turun ya, masih sejajar dan membuat kita berang bisa lebih kencang. Oke, otot-otot perut dan leher rileks. Yang pasti jika ada orang tenggelam itu sudah pasti karena tegang atau juga bisa tidak rileks, panik, yang membuat gerakan badannya jadi tidak seimbang atau menjadi uh, tidak teratur, yang membuat dimana badan kita itu bakal cepat tenggelam daripada kita nggak mengeluarkan gerakan sama sekali. Oke, jadi otot perut dan leher itu harus rileks atau tidak tegang agar bisa mengapung. Yang kedua, selanjutnya ada gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang memberi dorongan ke depan, mengatur keseimbangan tubuh. Cara melakukannya gerakan kaki pada gaya renang, gaya bebas, yaitu ada gerakan kaki dimulai dari pangkal paha sampai dengan ujung jari. Yang kedua, pada waktu gerakan kaki ke bawah harus disertai cambukan dari pergelangan kaki. Gerakan kaki ke atas dilakukan lemas atau rileks, jangan sampai keluar dari permukaan air. Yang keempat, gerakan kaki ke atas dan ke bawah dilakukan secara bergantian. Bentuk-bentuk latihan gerakan kaki yaitu ada menggerakkan kedua kaki naik turun secara bergantian sambil duduk di pinggir kolam. Yang kedua, dengan sikap satu tangan memegang parit kolam dan tangan yang lain membentuk sudut siku. Kedua siku lurus
ke belakang, kemudian gerakan naik turun secara bergantian dengan sumber gerakan pada pangkal paha. Yang terakhir, latihan gerakan kaki sambil meluncur dimulai dari pinggir kolam dengan salah satu kaki. Dimulai dari pinggir kolam dan salah satu kaki dengan sumber gerakan pada pangkal paha. Yang pertama, gerakan kaki dimulai dari paha sampai dengan ujung jari. Jadi gerakannya itu dimulai dari pangkal paha yang dimana dengkulnya itu enggak ikut digerakkan, jadi yang gerak dari pangkal paha ini enggak dari dengkul yang biasanya untuk para pemula pasti gerakannya ininya naik atau ditekuk. Oke, sampai ujung jari. Berarti ujung jarinya itu harus di poin. Ini example, misalnya ini kaki yang nggak gini, di poin lurus. Kan kaki kita bentuknya gini, harus gini. Yang kedua itu pada waktu gerakan kaki ke bawah harus disertai cambukan dari pergelangan kaki. Bukan ya artinya kakinya ke atas dan ke bawah. Tiga, gerakan kaki ke atas dilakukan lemas atau rileks, jangan sampai keluar dari permukaan air. Lagi ke pertama ini. Ya, gerakan kaki dilakukan dengan lemas atau rileks. Berarti oke, boleh kakinya keluar dari air, tapi tidak terlalu tinggi. Masih mengeluarkan, bisa keluar dari air, tapi cuma sebatas, apa ya, telapak kaki yang keluar. Jadi bisa mengeluarkan buih yang untuk tambah kecepatan. Dan juga untuk pemula biar agar kaki tidak terlalu berat. Dengan bentuk-bentuknya tadi, bentuk-bentuk latihannya tadi menggerakkan kaki naik turun secara bergantian dari pinggir kolam, dan dengan sikap salah satu tangan memegang parit kolam dan tangan lain membentuk sudut siku kedua. Tangan yang lain membentuk sudut siku kedua lurus ke belakang. Jadi tangannya ke belakang ini agak apa? Ditekuk bentuk siku, dan jadi contohnya tuh misalnya kita duduk di pinggir kolam, kakinya digerakin. Ini kolam, ini duduk di sini. Terus tangannya ditaruh di belakang satu, satunya pegangan ke depan. Oke. Terus latihan gerakan kaki sambil meluncur. Jadi kita di bawah kolam itu sambil tendang dinding atau meluncur. Jadi kan kalau meluncur kan ada tolakan yang bisa membuat kita badannya lebih enteng dan bisa menggerakkan kaki dengan leluasa. Nah, itu kakinya jelas digerakkan naik turun. Ini naik, turun, naik, turun, naik. Begitunya juga sepatunya. Dengan sumber gerakan pada pangkal paha yang jelas, di mana gerakan itu dimulai dari pangkal paha dengan dengkul dikunci lurus dan sorry. Gerakan kaki naik turun dengan super gerakan pada pangkal paha. Yang mana gerakannya pada pangkal paha dengan dengkul itu poin atau dikunci, enggak ditekuk. Yang terakhir pada jari-jari atau ujung kaki juga diluruskan. Dan next. 3, gerakan tungkai. Dalam gerakan gaya bebas, tungkai kaki yang utama adalah sebagai stabilisator, sebagai alat untuk menjadikan kaki tetap tinggi dalam keadaan streamline, sehingga tahanan menjadi kecil. Cara melakukan gerakan tungkai adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tungkai digerakkan dari pangkal paha. Yang kedua, lutut dan pergelangan kaki melentur. Yang ketiga, ujung kaki lurus. Nah, 2 atau 4 atau bisa juga 8 gerakan tungkai tiap tungkai gerakan lengan. Yang keempat, gerakan lengan. Gerakan tangan gaya bebas dibagi menjadi 3 tahap, yaitu gerakan menarik atau pull dari posisi lurus ke depan, lengan ditarik, silang di bawah dan dada
bawah dada dengan siku dibengkokkan. Kedua, gerakan mendorong atau push. Setelah siku mencapai benang vertikal ke bahu, dilanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Yang terakhir ada istirahat atau recovery. Setelah gerakan mendorong selesai, tangan lurus ke belakang dilanjutkan dengan mengangkat siku keluar. Dimasukkan ke dalam air, teknik gerakan lengan ada renang gaya bebas. Siku tinggi atau di atas air dan di air. Telapak tangan rendah saat di atas air. Pergelangan tangan masuk saat memulai. Oke, gerakan lengan. Oke, digerakkan dari pangkal paha. Yang mana seperti tadi dari pangkal paha yang digerak sebagai gerakan stabilisator. Yang kedua, lutut pergelangan kaki melentur. Ujung kaki lurus. Ya, ujung kaki lurus. 2, 4 atau 8 gerakan tungkai tiap gerakan tangan. Jadi kakinya 4 kali gerak atau 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik tangan 1 kali. Sampai 8. Sampai depan itu lagi. Tambah lagi 1 gerakan tangan. Gerakan menarik atau pull. Dari posisi lurus ke depan. Jadi tangannya ke depan. Lengan ditarik silang di bawah dada dengan 1 bengkokan. Jadi tangan depan ditarik sampai ke dada, silang nyilang sampai ke belakang, ditarik abis, jangan bengkokan. Sorry, tarik jadi sampai sini doang, tarikan sampai sini, sampai dada. Terus gerakan mendorong push atau setelah siku mencapai bidang vertikal bahu, dilanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Oke, jadi ada gerakan menarik atau pull, itu ditarik, ini tangannya lurus di depan, tarik sampai dada, terus push sampai ke belakang, sampai habis tangannya di belakang, lanjut dengan recovery. Jadi setelah nge-push ke belakang, tangannya naik. Siku dengan mendorong selesai tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku. Keluar dari air dilanjutkan dengan lengan bawah dan jari-jari. Jadi sudah habis, sikunya diangkat, dilanjutin sama jari-jari. Jadi ini begini dulu, jari-jari masuk ke dalam air, gerakan okay. Siku tinggi, siku di atas air, sikunya tinggi, telapak tangan rendah saat di atas air. Jadi gini, rendah. Dia cuma ngikutin dong. Pergelangan tangan ke dalam saat memulai. Jadi naik ke depan. Narik pelan, ini angkat tangannya rendah, tarik ke depan. Jadi kayak gitu. Next. Tarikan lengan terpusat pada alur atau pola gerak. Ibu jari menyentuh paha. Pola gerakan lengan adalah pola gerakan huruf S. Ada dorongan, sorry. Oke, siku tinggi, telapak tangan di atas air. Begini, ini yang nggak di atas berarti ke bawah. Pergelangan tangan ke dalam saat memulai. Mulai masuk lagi. Tarik lengan terpusat pada alur pola gerak. Berarti ini yang narik. Ibu jari menyentuh paha. Tarik lagi. Berarti jarinya pas ke belakang menyentuh paha. Pola pergerakan lengan pada tarik masuk ke belakang. Jadi, nah itu ya. Ada dorongan kelanjutan bentuk-bentuk latihan gerak lengan. Berdiri di darat atau di kolam dengan yang dangkal, kedua kaki. Sorry. The next. Lakukan gerakan menarik, menendang, dan recovery seperti teknik yang telah dijelaskan di atas dengan kedua tangan secara bergantian. Lalu latihan gerakan lengan sampai meluncur dimulai dari pinggir kolam, gerakan kaki bebas, boleh digerakkan atau tidak. Jadi tangannya boleh gerak, kakinya boleh gerak, boleh enggak. Gerakan-gerakan lengan pada renang gaya bebas berperan sebagai tenaga atau penggerak di samping sebagai gerakan-gerakan lengan pada renang gaya bebas berperanan sebagai tenaga atau penggerak di samping
sebagai pengatur keseimbangan tubuh. Yang kelima itu mengapung. Mengapung dilandaskan dengan posisi awal berdiri maupun dimaksud dengan mengapung dilaksanakan posisi awal berdiri. Mengapung yang dimaksud adalah mengapung pasir di tempat atau mengapung jongkok telungkup. Dalam renang yang sangat mendukung teknik mengapung adalah dorongan dan tahanan. Jadi setiap gerakan maju seorang perenang tergantung dari kekuatan tahan dan dorongan. Tahan adalah kekuatan yang menahan perenang untuk kembali disebabkan oleh air yang menahannya untuk ke depan. Dorongan adalah kekuatan yang menyebabkan perenang maju yang dihasilkan oleh gerakan kaki dan lengan. Tahanan dalam renang ada 3 tipe, yaitu tahanan depan atau frontal resistance. Yang kedua tahanan gesekan air, skin friction. Yang ketiga tahanan pusaran air, eddy resistance. Tahanan yang disebabkan letak badan yang tidak tepat akan mengurangi kecepatan berat. Next. Yang keenam itu meluncur. Luncuran dalam renang gaya bebas pada hakikatnya sama dengan luncurannya renang yang lain, kecuali gaya punggung atau terlentang. Luncurannya ada 2 macam, yaitu luncuran pasif, yang dimana luncuran pasif adalah luncuran yang diakibatkan oleh kegiatan orang lain yang mendorong. Luncuran ini dapat dilakukan dengan cara luncuran dengan pertolongan 2 orang, luncuran dengan pertolongan 1 orang dengan cara menarik lengannya, luncuran dengan pertolongan 1 orang dengan cara didorong tungkainya, atau luncuran dengan pertolongan 1 orang yang didukung atau pegang perut dan pahanya. Yang kedua itu luncuran aktif, ada 2 macam, yaitu luncuran aktif dari dinding kolam, yang kedua luncuran aktif dari dasar kolam. Tarikan renang gaya bebas adalah sumber pokok dari luncuran oleh perenang, dijadikan sebagai satu-satunya sumber dorongan atau luncuran. Yang ketujuh itu pernafasan. Pernafasan pada gaya bebas sangat mempengaruhi badan dalam streamline. Putaran kepala untuk pernafasan haruslah dilaksanakan dengan maksimal sumbu putaran garis perpanjangan badan atau dengan XL sumbu putaran atau garis sepanjang badan, sehingga kepala tidak akan naik terlalu tinggi dan dari permukaan air. Pengambilan udara dilakukan dengan mulut. Dengan kata lain, pengambilan nafas dilakukan melalui mulut dengan cara memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Dimulai setelah akhir dari gerakan menarik atau pull. Kemudian, sorry guys. Oke. Setelah akhir dari gerakan tangan menarik atau pull, kemudian setelah istirahat recovery, kepala segera memasukkan ke dalam air, keluarkan udara dari mulut. Hal ini dimaksud untuk menghindari masuknya air ke hidung dan untuk mempersingkat waktu pengambilan udara karena harus dilakukan dengan cepat. Oke, next itu cara-cara penghamilan nafas. Yang pertama ada lengan kanan diayunkan ke belakang sampai di belakang pantat. Bersamaan dengan gerakan ini, kepala menengok ke arah kanan sambil membuka mulut dan menghirup udara lengan. Lengan kiri bergerak ke atas air menuju ke arah depan. Pada saat yang sama melakukan gerakan lengan dan lengan kanan menghirup udara. Yang kedua itu lengan kiri diangkat ke belakang sama halnya dengan lengan kanan tadi. Lengan kanan bergerak ke depan, kepala kembali menghadap ke dasar kolam sambil mengembuskan udara melalui hidung atau mulut air. Ada 3 terbagi menjadi ada ya. Contohnya contohnya tuh ada terbagi menjadi 3, yaitu sikap awal berdiri kangkang, muka belakang di dasar. Oke, kita lanjutkan yang terakhir itu tadi dengan cara-cara pengambilan nafas. Lanjut dengan bentuk-bentuk latihan pernafasan, itu dengan menghadap pinggir kolam dengan kelihatan berpegangan pada parit atau kolam yang dangkal.
Regakkan kedua lutut hingga kepala masuk ke dalam air, putar leher ke kanan atau ke kiri pada saat mulut berada di atas permukaan air. Hirup udara sebanyak-banyaknya melalui mulut, kemudian putar kembali dan pada saat mulut berada di dalam air, keluarkan udara, di dalam air, keluarkan udara. Oke. Yang kedua itu latihan mengambil nafas diawali dengan meluncur dari pinggir kolam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dia tadi ada apa itu renang gaya bebas, posisi badan, gerakan kaki, gerakan tungkai, gerakan lengan, dan mengapung. Juga ada meluncur, pernapasan, cara pengambilan nafas, bentuk-bentuk pelatihan. Oke, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.